Selamat datang di Kedai Mak Jus. Mau perkasa atau perkasa? Iya. Kita tidak tertarik pada kesehatan, kita nggak mau mengupayakan buat hidup sehat. Betul nggak? Makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan. Sebelum makan. Tak dulu, makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan. Nomor 2, karbohidrat yang sehat. Hai kawan Mak Jus, selamat datang di Kedai Mak Jus yang memotivasi, mengedukasi, juga menghibur. Bersama saya Kak Jess dan Pak D saya. Pak Depo. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar ganteng-ganteng biasa. kali ini. Iya, edisi kali ini temennya Depur semua ya. Iya Silakan betul, ada yang diperkenalkan. udah artis ada. Oh, Ini nggak mau ganteng-ganteng kalah loh. ya, yang episode-episode Tapi lalu. ini ngomong-ngomong rambutmu semakin bagus sih. Ren. Oh ya pasti dong. Kenapa semakin bagus? Karena kan hairstylistnya dari C Salon ya enggak? Aduh, tapi keren. Iya betul. Ini juga nih tema hari ini kita datangin bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini. Iya. Itu temanya adalah nutrisi bugar dan perkasa. Wah ngomongnya perkasa kok loyo sih Oh ya, orang curhatnya. nutrisi bugar dan perkasa. Salah. Nutrisi bugar dan perkasa. Oh. Mendesah, harus mendesah. Iya. Harus mendesah katanya, aduh. Nah, silakan kita kenalan dulu dengan teman-temannya Depur kali ini. Kenalin dulu dong nih, Ya. sahabat saya satu nih, Siapa? artis kita. Lu artis. Waduh. Iya. Udah enggak ada yang orang nggak ada yang kenal, pasti kenal. Oh. Pasti kenal. Kenal. Tapi ya kita sapa dulu ya. siapa dong? Dengan Dokter Paidon. Ayo kawan Mak Jus di sini. Kasih tangan dong Halo, buat apa? Dokter Paidon. Halo Dokter Paidon. Ya. Ya. Salam sehat bugar. Ya. Assalamualaikum, namo buddhaya, swastiastu, shalom, haleluya, besyemi, suhamasya, salam kebajikan rahayu buat teman-teman dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Jangan-jangan yang nonton juga ada di Amerika. Betul. Siapa tuh Kedai Mak Jus sampai Amerika, betul. Iya, banyak. WNI kita juga ada di sana. Nggak roaming. Tetap ngerti baik bahasanya kayak gini. Ya. Kental ya. Ini biasa kali kan peda ini kan peda. Bukan mendoannya dong ya. Nah, kalau yang kenal dengan Dokter Paidon nih sebetulnya ahli apa sih? Dokter apa gitu? Ahli ngobrol-ngobrol, Mas. Oh, ahli ngobrol. Iya, makanya ahli curhatan. kita Curhatan. juga Nanti bisa. kita mau curhat deh. Iya, betul. Sesuai dengan tema tadi. Perkasa. Oh. Ah. Di mana? Yang di sini kalau Mak Jus ngomongnya di mana? Perkasa. Aduh. Coba kalau yang satu Yang lagi satu nih. lagi ini kawan saya nih, Iya. Selehting. Iya. Tapi dia hebat. Kenapa? Satu jurusan sama-sama. Oh. Pecah pembuluh darah tapi semuanya masih Oh. masih perkasa. Oh, gitu. Iya, kenal kisah. Nama saya Adi, umur 50 tahun, Yo. tinggal di daerah Geraha Raya Bintaro. Oh. Tempatnya laki-laki semua. Laki-laki betul. Bintaro soalnya. Kalau ada perempuannya Binti Taro. Nah, Betul tuh. Betul. Bintaro bin karena bin ya, bukan Iya. binti. Iya. Benar. Hari ini udah nih. Sekarang saya kasih kesempatan sama Depur dulu ya. Karena Depur ini pengen curcol ke saya ya. Saya kan nggak ngerti. Harus ke tempat yang tepat dong. Kamu tuh pinter sekali lagi nyari tamu emang. Benar. Ini Mas Iya. Adi nih perlu kita dengar sama-sama. Mas Adi stroke apa sih, Mas? Ini kayaknya tadi sehat kok nih kayaknya. Nggak Tangan kelihatan masih ya. oke, nggak kelihatan. Iya. Boleh dong, Mas Adi sedikit aja cerita. saya kena stroke pecah pembuluh darah Hmm. pada ventricle, batang otak, Oh. tahun 2023 di bulan Maret. Ya, Oh, selepas saya dari Surabaya ke Jakarta balik ya, habis dinas. Terus saya dibawa ke rumah sakit di Paneda Kapuk. Terus di sana
dari sana dipindahkan lagi ke RSPAD Gatot Subroto. Terus di sana dioperasi sama tim dokter di RSPAD. Karena dengar sampai 200 cc ya, betul? Iya, 200 cc. Yang lebih darahnya. heboh lagi sebenarnya Mas Adi ini nggak inget dia pernah stroke apa enggak Iya. katanya. Iya. Bener. Saya hilang memori ya, jadi saya sebelumnya ke Surabaya urusan Tapi- dinas ya. Kalau memori hilang tapi inget nggak kalau punya istri Mas? Ingat. Oh inget tapi bikin nggak inget. Mau ya. bilang lupa takut. Aduh, Takut dipecat. takut pecat ini. Iya iya iya. Jadi Ingat, Bang. memori yang hilang. short term memory baru yang lupa. Oh. Memori lama ingat sekali. Oh. Pelajaran SMP saya masih ingat. Masih Iya. ingat. Rumus ABC, Pythagoras. Oh iya, coba Apa sih itu, kuadrat coba? alfa plus cos kuadrat alfa sama Waduh. Iya, itu tadi memang Pak Adi ini sekarang kondisinya seperti apa? Kondisi gimana tuh? Sekarang Apa yang ya dirasa? saya sih Heeh. ya masih terapi ya untuk Mm-mm. short term memory. Oh, Terusnya ya saya udah kerja. Hmm. Saya kerja di daerah Ancol, perusahaan Jepang Oh. di bagian Arigatou corporate gozaimasu. dari Arigatou Oke, Mas. gozaimasu. Iya. Watashi wa nihongo hanashimasen. Nah, yang lebih expert lagi nih. berat ini. Berat. Hai, konnichiwa. Hai. Iya, lanjut Loh, lanjut. Gitu. Mas Adi itu jadi lupa ingatan yang terjadi kemarin, maksudnya itu gimana tuh kalau soal Yang baru-baru, Yang short term Yang memory. baru-baru. Jadi saya ke Surabaya lupa, nginep di sana bekerja lupa, Waduh. terus balik naik pesawat lupa, Oh. terus kena stroke dan dirawat lupa. Jadi kalau pinjam duit sekarang enak. Dia Nah, enak, iya, benar. Sekarang udah ingetan. Dulu iya, dulu lupa-lupaan dulu. Saya bingung, perut saya kok kenyang, makan apa ya? Barusan udah makan gitu. Oh, gitu. Nah, itu makan apa? Tapi yang nemenin makan Ingat lupa nggak? atau ingat enggak nih? Apalagi itu. Aduh. Asal istri jangan lupa ya, Mas. Enggak. Itu long term memory. Oh, long term. Paling penting itu jangan Iya. lupa deh, Mas. Tapi Yang- kalau untuk kegiatan tubuh aman ya. Insya Allah aman. Saya udah ikut pernah lari kayak maraton ya BTN Rami pernah ikut di Wah, Jakarta. keren banget. Kasih tangan dong buat Mas Adi. Iya, nah Terima kasih, Mas sebenarnya Adi. itu dari sisi Tetap seger. Jadi Iya. kalau sebelum stroke nggak bisa maraton, habis stroke bisa maraton. Nah, Jadi itu. boleh dicoba nih semuanya. Iya. Tapi kan kita juga butuh itu Iya. penjelasan dari iya Pak dokter, dokter apa sih nih, sebetulnya gimana nutrisi tuh? yang dibutuhkan dok untuk Hmm. kembali bugar gitu. Pasca stroke ini kan juga pengen Iya. back to sport gitu Iya. ya, melakukan betul. aktivitas bekerja dan ya yang terpenting juga seperti episode berikut apa yang kemarin-kemarin itu yang ditanyakan sama iya. kawan Ada salah Maksis satu, kita betul. gitu yang kembali perkasanya itu. Nah, ya itu kan? dia. Iya. Nah, ini Coba. memang menarik banget. Emang nih. yang pengen tahu siapa di sini? Kayaknya nggak ada yang pengen tahu kok. Nah, itu banyak. Coba ngacung siapa yang mau tahu? Wah, Itu pada semua malu-malu lagi. ini Ini sebenarnya. harus yang buat yang mau aja. Berarti Ah. dia kemaluannya besar. Iya, aduh. Silakan. Oke. Pak Dokter. Baik, sebelum mulai, mungkin kita sharing dulu ya. Kemarin kena stroke ada tekanan darah tinggi nggak? Waktu kena stroke itu ada pecah pembuluh darah itu ada, ingat nggak tensinya berapa? Disampaikan nggak? Nggak ingat kalau itu. Pernah waktu itu tahu nggak pernah ukur tensi nggak berapa? Pernah juga sih zaman dahulu kala ya. Waktu Nah, tuh kan. Wah, gawat. Gawat. Tawa, ya. Dulu ke dokter, kemarin kan waktu COVID kan divaksin tuh. Iya, Nah, iya. berapa tensinya? umumnya sih normal aja 120-an gitu. Oh, oke. Cuma emang saya kolesterol jelek dok. Oke. Kan Merokok nggak? di kantor medical check up kan rutin. Oke. Merokok nggak? Enggak Nggak merokok. merokok. Makan Sehat buah, lah. makan buah 3 kali sehari. Enggak selalu. Ada menggunakan obat-obatan terlarang? Enggak. Enggak lah. Pokoknya yang Waduh, ngeri banget yang sih. dibolehkan. Minuman beralkohol? Enggak. Eh, Itu kayaknya lupa, bukannya enggak lupa Nah, kayaknya. jadi pecah pembuluh darah itu artinya kan karena pembuluh darahnya getas ya. Oh. Artinya harusnya getas itu juga dia menjadi bermasalah kalau pada dasarnya ada dua nih, ada faktor genetika Gini, namanya aneurisma. Aneurisma ya. Ada itu dikasih tahu sama dokternya. Keluarga saya emang ada yang banyak kena stroke dok. Berarti ada faktor keturunan di mana dia pembuluh darahnya kayak seperti balon gitu.
Jadi kadang-kadang nggak ada faktor apapun dia bisa pecah. Tapi seandainya bisa difasilitasi supaya pembuluh darahnya sehat, mungkin itu tidak terjadi. Nah, jadi banyak orang yang tidak memahami bahwa pembuluh darah itu harus sehat. Dia seperti pipa, dia harus sehat dan ada cara memeliharanya. Nah, cuma kenapa? Kadang-kadang banyak kita tidak tahu bahwa kalau kita tidak bisa mengubah apa yang kita tidak tahu. Satu. Kedua, kalau kita tidak menjalankan pola hidup sehat, berarti kita siap-siap untuk tidak sehat. Betul nggak? Betul. Ketiga, kalau kita tidak tertarik pada sesuatu, kita tidak akan mengusahakannya. Kalau kita tidak tertarik dengan duit yang banyak, kita tidak akan kerja. Kita tidak tertarik pada satu mobil, kita nggak pengen beli. Kita tidak tertarik pada kesehatan, kita nggak mau mengupayakan buat hidup sehat. Betul nggak? Dan banyak teman-teman yang sudah stroke, saya lihat masih nggak kepingin hidup sehat. Masih ngerokok, masih memilih makan yang digoreng. Kalau udah kayak begitu, saya cuma bilang bawa doa yang banyak aja. Kenapa? Karena memang cita-citanya pengen lebih cepat ketemu Tuhan Yang Maha Kuasa. Udah stroke tapi masih merokok. Masih merokok, masih suka minum kopi saset, masih suka makan mie instan. Saya suka masih makan mie instan dan tidak mau tahu makanan itu seperti apa. Jadi kalau kita tidak mau tahu buat kesehatan, lalu gimana? Kan begitu. Benar. Ya betul nggak? Nah, Betul artinya banget. tadi kalau mau bilang nutrisi buat bugar dan perkasa, sebetulnya secara normal, secara alamiah adalah itu kita menjalankan makan sehat aja. Nah, mungkin karena pada tayangan kali ini kan kita tidak punya waktu cukup untuk berbicara teori yang panjang-panjang. Kedua, tidak semua punya latar belakang medis supaya bisa mengerti bahasa-bahasanya. Jadi kita mau langsung praktek yang gampang aja. Jadi untuk nutrisi bugar dan perkasa, jadi keywordnya adalah nomor satu kan kesehatan pembuluh darah, vitalitas. Ya, vitalitas bisa berdiri, itu kata kuncinya adalah sirkulasi darahnya bagus. Vitalitas Ya. bisa berdiri. Ya. Ini kalau kata-kata berdiri itu kok kayaknya Anu nih. ngerti apa ora? Iya berdiri. Berdiri. Pelaku kemana? Jadi kalau pembuluh darah, loh, ini semua orang suka kok, ya kan? Iya. Topik ini semua orang suka kok. Nah, jadi kalau pingin laki-laki bisa berdiri dengan tegak, itu sama dengan fungsi pembuluh darah pada alat vital laki-laki, sebetulnya sama dengan fungsi pembuluh darah pada jantung dan pada otak, sama aja. Jadi kalau pagi-pagi tidak tegang, berarti ada masalah di jantung atau di otak. Jadi periksa kalau tidak tegang artinya Bisa jadi ada masalah di jantung dan di otak. Tuh. Jadi itu salah satu alat ukur, bukan 100% pasti. Iya. Nah, tuh, langsung, matanya langsung. waduh, kayaknya jam-jam Iya. segini Iya langsung melek semua ya. melek semua. Ya, tapi emang kalau saya lagi seminar gini, kalau dikasih temanya seks itu, saya dikasih di jam yang paling ngantuk emang. Oh, Waduh. pas ya. Paling ngantuk dan kayaknya agak haus sih. Iya. Betul. Ini kita harus panggil dulu dong, panggil rame-rame lagi yuk, kawan Mak Jus. Mana nih, Mak Jus? Ya. Nah, Mak Bentar Jus. ya, bentar ya. Iya, Mak Jus. Gimana Mak Jus? Nih, Masih aku seger? bawakan jus Hmm. buat dokter yang ganteng. Aduh, kan seneng banget kok. Tapi Iya. pantun dulu. Oh, Ya. silakan. Heeh. Kalau ke dokter, jangan tergesa-gesa. Walau stroker harus perkasa. Perkasanya gimana? Mau perkasa atau atau- perkasa? Iya. Baik, Ini terima ya. kasih. Terima kasih. Nah. Penting untuk disimak ya. Oh Iya. namanya Oh, Pak oh, Ade. sabar, sabar. Iya, penanya kita. Ini kayaknya penanyanya udah Iya, kebelet ini. ada- Oh iya. Baru ngomong perkasa.
Tahu dokter belum selesai. belum Jadi selesai. Menarik ini. saya mau minta tukar sama semangka, boleh nggak? Ada semangka tadi itu. Oh. Tadi ada semangka, boleh tukar dong. Sebentar ya, Ya. saya tukar dulu ya. Ya. Saya bikin dulu. Kenapa harus semangka? Ntar ada ceritanya. Nah. Oke. Jadi kita mulai aja langsung buat teman-teman. Mm-mm. Nah, ini udah ada semangkanya udah datang. Nah, Kita Semangka. Bikinnya kilat. bikin kilat. semangka itu semangat kakak. Iya. Waduh, berat. Semangka itu untuk kakak-kakak, untuk dede-dede semangde. Oh. Ya, oke. Jadi gini, saya langsung praktek aja. Karena kalau kita berbicara terlalu teknis itu udah nggak mudeng kepala kita kan. Iya. Jangankan untuk awam ya, teman-teman dokter aja kalau bisa kita jelasin langsung gini. Udah, gue ngapain deh lu, nggak usah pakai teori-teori, langsung aja gue pengen makan apa, gitu kan begitu. Iya, betul. Oke, Simple, biar simple. cepet kan? Oke, jadi keywordnya pertama kali makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan. Sebelum makan. Tar dulu, makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan. Nomor 2, karbohidrat yang sehat. Karbohidrat yang sehat. Gula, mie ayam, bubur ayam, martabak, donat, bakpao, roti putih, kue, itu sudah tidak masuk dalam daftar makanan. Untuk penderita stroke, nggak masuk dalam daftar makanan. Jadi kalau mau nasi merah, kacang hijau, ketan hitam, singkong, ubi, jagung, kemudian misalnya kita mau bikin, kalau mau makanan olahan, kita makan kayak getuk. Tahu getuk? Oh, lah, singkong. gedung mah Ya. dari Sokaraja. Iya. Getuk dari singkong, bukannya itu. Gedung lindri. Getuk itu bukannya yang daging itu loh. Oh, Oh, gepuk. Gedung lindri. Oh, Oh, Cama Gelang ngerti itu. Ya. Ya. Jadi mulai sekarang memang tidak ada cerita orang stroke masih makan mie instan. Tuh. Itu nekat kalau saya bilang, dan saya udah berulang kali cerita sama penderita stroke masih makan mie instan berarti kamu nekat, kamu nggak mau sembuh. Itu butuh ngerubah mindset. Dan memang perlu usaha. Kalau orang nggak mau usaha ya nggak dapat apa-apa. Ya kan? Anda tidak bisa bayar orang lain makan sehat supaya badan Anda sehat. Anda nggak bisa bayar orang lain berdoa buat Anda. Anda tidak bisa orang lain sholat buat Anda. Anda yang dapat pahala. Nggak bisa. Anda tidak bisa untuk orang lain berolahraga buat Anda. Anda yang sehat nggak bisa. Jadi harus mau belajar cari makanan sendiri. Ya. Ketiga, pilih makanan yang boleh saja enak tapi nggak digoreng. Menunya enak tapi nggak digoreng. Contoh, soto enak nggak? Waduh, Oke, enak. di Indonesia ada berapa macam soto? Banyak banget. Oke. Itu. Nah, soto Sokaraja. Pepes enak nggak? Dari jenis makanan yang dipepes, ada berapa macam pepes kita bisa bikin? Banyak. Sate enak nggak? Wah. Ada berapa macam sate kita bisa makan? Ikan enak nggak? Enak. Ikan bakar, ada berapa macam ikan bakar yang kita bisa makan di Indonesia? Banyak. Jadi banyak makanan enak yang tidak digoreng, tapi selama ini kepala kita tuh nggak tahu makanan itu ada. Idenya aja nggak ada, sehingga Anda tidak nyari. Saya pernah punya, saya bilang sahabat saya juga menderita stroke, itu sukanya makan enak. Saya nggak sebutin orangnya, pasti Anda kenal orangnya. Nah, itu harus saya bantuin waktu itu. Beliau tuh nggak makan enak. Jadi yang saya lakukan, saya pergi ke toko buku, saya beli buku resep masakan Nusantara buat beliau. Setiap hari dia pilih tuh menunya. Banyak banget. Menunya nggak kurang dari 200 menu. Wow. Jadi bisa makan enak setiap hari ganti-ganti yang tidak digoreng. Ya, kenapa? Baru Sebab tahu. goreng itu menyebabkan kekentalan darah. Ketika darah menjadi kental, tekanan darah Anda bisa naik, gula darah Anda naik, kolesterol naik. Jadi memilih makanan yang enak tidak digoreng itu sesuatu PR. Tapi nggak apa-apa, kita kan pengen belajar. Jadi kalau kita mau wisata kuliner kemana yang ada makanan enak tidak digoreng. Oke, keempat, lemak sehat. Lemak sehat ini adalah sesuatu yang penting tapi mungkin jarang dibahas. Lemak sehat itu kita harus makan setiap hari. Misalnya minyak zaitun, minyak VCO, atau suplementasi omega 3. Minyak kelapa VCO, Virgin Coconut Oil. Ya, kita minum mentah begitu raw setiap minum gitu hari. aja. Iya, atau susu kelapa. Pernah minum susu kelapa? Belum pernah. Santan. Itu Santan kita blender kelapanya atau kita pergi ke pasar, kita minta blenderin, tapi ntar pakai air mentah atau air kelapanya, kita minum fresh. Oh, santan tuh bukannya buat kolesterol ya? Menambah. Nah, sekarang gini, kolesterol itu adalah dinding sel pada hewan. Santan itu hewan atau tumbuhan?
Tumbuhan. Kalau santan Iya. mengandung kolesterol itu santan jadi-jadian. Oh, baru jelas soalnya banyak yang ngomong kata santan nggak boleh katanya. Oke, itu pertama. Iya, Kedua, iya. mungkin yang dimaksud adalah makanan bersantan, makanan mengandung santan, tapi itu makanan Isinya itu soto, daging. bukan dagingnya, Oh, gula di dalam makanan itu. Oh, jangan gula. salahin dagingnya. Jadi yang bermasalah, yang membuat masalah selalu adalah gula. Oh, Ya, yang manis-manis dan ya. coba di Indonesia kita mungkin terbiasa bikin sambal ada gulanya, bikin sayur kuah ada gulanya, Iya. semua ada gula. Kalau nggak ada gula nggak enak katanya, Mm-mm. betul nggak? Betul. Nah, jadi kalau ntar Anda makan santan soto daging, nanti ada gulanya, ada santannya, ada dagingnya, ntar makan nasi, kemudian ada tempe goreng tepung, minumnya teh manis. Yang disalahin santannya, Iya. Iya. betul nggak? Tempe goreng tepungnya nggak disalahin, teh manisnya nggak disalahin. Iya. Iya. Kalau santan pakai jeroan, Nah, itu dia. Pertanyaan tadi nih. Nggak ada masalah dengan jeroan. Oh. Yang masalah adalah temennya siapa, nasi putih atau bukan. oh, iya. Nah. Hati yang pelang nggak apa-apa. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang masalah adalah nasinya mau nasi merah nggak? Tehnya jangan pakai gula, kalau bisa teh tawar. Gitu. Kalau mau manis pakai madu. Oh, Gitu ya. Yang kelima air putih cukup. Jadi ini saya kasih tahu tadi, makan buah 3 kali Iya, sehari, makan karbohidrat buah. sehat, nggak digoreng tapi enak, lemak sehat, air putih cukup. Jadi ini adalah inti dari buku teks ilmu nutrisi yang segitu banyaknya, prakteknya langsung begitu. Tidak sesederhana itu, tapi Anda harus belajar. Nanti untuk Anda yang sudah nonton channel ini, saya undang masuk ke YouTube saya juga ya. Iya. Nah. Iya. Sebutin dong. Boleh dong, sebutan sebut. YouTube-nya Dr. Paidon, D-O-K-T-E-R, Dr. Paidon, P-H-A-I-D-O-N, Paidon. Oke, Nah, Dr. Paidon. Nanti Jadi, kita ketika sudah tahu prinsip nutrisi tadi, berarti apa? Kita tinggal belajar menyesuaikan apa? Menyesuaikan bahannya, kedua menyesuaikan dengan kemampuan kita beli buahnya, beli makanannya, menyesuaikan dengan kondisi kita sesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Misalnya, kalau kita dananya pas-pasan, ya udah berarti kita mainannya timun, tomat, dan pepaya. Timun, tomat, dan pepaya. pepaya. Iya. Cukup. Ya kan? Nah, untuk yang punya sakit mah pun misalnya, yang punya sakit mah, seringkali orang sakit mah habis makan perutnya nggak enak. Itu seringkali bukan karena bukan karena kelebihan asam lambung, tapi kurang asam lambung. Kurang. Orang tua itu produksi asam lambungnya harusnya berkurang, kemampuan produksi asam lambung, bukannya kelebihan. Ketika produksi asam lambung kurang, kita kasih makanan ini tidak dicerna, itu malah bisa bikin kita mual. Nah, sebelum makan, kalau kita makan pepaya itu kaya akan vitamin C. Lucu ya. Pepaya itu sangat kaya vitamin C, asam loh itu, tapi rasanya manis. Nah, dengan makan pepaya itu bisa membantu proses pencernaan lebih baik. Betul, betul. Jadi makan pepaya sebelum makan, dan saya ingatkan kalau Anda beli pepaya di pasar, sebut nama saya, nggak ada gunanya. Karena nggak ada harga diskon. Dari Dokter Paidon gitu, nggak ada diskon. Ya. Jadi seperti itu, makan buah 3 kali sehari, kemudian nanti belajar makan sehat. Kalau yang masih sakit perutnya misalnya dengan nasi merah, ya nggak apa-apa, nasi putih dulu. Step kemudian ditukar menjadi sebagian nasi putih, sebagian nasi merah. Nah, tapi yang pasti yang bikin lambung sakit, itu nomor 1 adalah gula. Oh, malah gula Jadi ya. kopi pagi, saya biasa minum kopi, sudah lebih dari 10 tahun, bahkan 20 tahun saya ngopi pagi nggak pakai gula, perut saya nggak pernah sakit. Tapi kalau saya minum kopi saset atau kopi dengan gula pagi-pagi, langsung mual. Sebab gula di dalam kopi itu yang merangsang produksi asam lambung berlebihan. Oke, tuh jadi pada pinter semua nih yang Tadi ada di tadi sini. ada yang mau tanya tuh, kalau pisang Iya. gimana tuh pisang? Pisang sehat, pisang Oh, sangat sehat, oke. luar biasa. Nah, kembali sekarang. Fokus pada nutrisi yang membantu kesehatan pembuluh darah dari buah-buahan. Sehingga kalau Anda rutin makan ini, bukan hanya tensi Anda berkurang, nanti peluang pembuluh darahnya membuka dengan baik itu lebih tinggi. Sehingga kalau pembuluh darahnya terbuka dengan baik, tensinya turun, aliran darah ke arah alat vital Anda menjadi lebih baik. Ah,